What's up Lamer? Wow, hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita mampu untuk beribadah lagi bersama-sama. Ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, amin. Kita mau serukan segala pujian-pujian kita di hadapan Tuhan. Come on! Yeah. Mari yang di rumah kita mau sama-sama angkat pujian ini bersama-sama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari sama-sama serukan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Let's music praise God, yes. Mari sama-sama serukan seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku Raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Thank you God. Amen. Saya percaya di masa-masa sulit ini, di saat masa krisis yang sedang kita hadapi, ketika kita berserah sama Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memberikan kedamaian pada kita, amin. Gak ada yang tahu hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Semua ini terjadi begitu cepat. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Mari kita mau angkat satu pujian ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Yes.
Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersama katakan lewat lembah. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu Tuhan kerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami haleluya, sebab kau baik Tuhan. Mari kita sama-sama mau serukan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa, kekal mulia, kau hadir sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi kita mau katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Biar segala puji dan hormat hanya untuk Kau Tuhan. Biar segala puji dan sembah hanya kami berikan pada Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Dan ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan Tuhan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Informasi penting untuk Anda. Minggu tanggal 12 dan 19 Juli akan dilakukan simulasi ibadah di Gereja Rehoboth dalam rangka mempersiapkan segala protokol keamanan dan kesehatan, juga untuk memenuhi ketentuan yang diharapkan pemerintah dan gugus tugas COVID-19, agar ibadah offline nantinya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Simulasi ini hanya dikhususkan bagi pengurus komisi saja, dan bagi jemaat, Anda bisa beribadah secara online seperti biasa. Mari kita doakan bersama-sama agar semua berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa kembali beribadah secara offline. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pendidikan adalah dasar penting bagi generasi calon penerus bangsa. Meski berada dalam situasi di mana segala hal dibatasi, meski keadaan tidak mendukung, anak Anda tetap harus bersekolah. Dalam menyambut tahun ajaran baru 2020-2021, di tengah situasi seperti ini, Yayasan Badan Pendidikan Kristen Rehoboth telah menyiapkan metode pembelajaran yang berkualitas, disertai dengan pemantauan kepada seluruh peserta didik meskipun harus belajar dari rumah, untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan ilmu yang seharusnya dan semestinya mereka dapatkan. Dengan menjalin kerjasama yang baik antara kami, orang tua, dan peserta didik, kami percaya ilmu dapat disalurkan dengan baik, sehingga peserta didik dapat meraih masa depan yang telah Tuhan tetapkan. Ada penawaran spesial bagi Anda. Sekolah Rehoboth juga memberikan bebas uang pangkal bagi peringkat 10 besar. Juga memberikan diskon khusus bagi hamba Tuhan. Mari kita siapkan generasi muda untuk meraih masa depan yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan Yesus memberkati. What's up Flamers and Teens? Pasti kita tetap awesome ya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita ada, saya percaya kita semua tetap awesome. Teman-teman, dalam buku Ancient Chinese Fables, di sana ada sebuah legenda Tiongkok yang ditulis pada abad ke-15 dan ini bercerita mengenai seorang nenek. Nenek yang bernama Nenek Wang, dia tinggal di sebuah kaki gunung Hefu yang terdapat tempel dedikasi untuk Nenek Wang ini. Dan tidak ada yang tahu kapan Nenek Wang ini lahir, tapi yang orang-orang tahu adalah Nenek Wang ini adalah seorang penjual arak yang dia buat sendiri arak itu. Dan araknya begitu enak. Arak yang dijual oleh Nenek Wang ini sangat terkenal, saking terkenalnya
orang-orang pedagang yang melakukan perjalanan cukup jauh, ketika mereka ingin beristirahat, mereka mampir ke tempat nenek uang ini untuk meminum sedikit arak dan makanan kecil di tempat tersebut. Dan cerita selanjutnya mengatakan bahwa ada seorang pendeta Taois yang sering mampir ke tempat nenek uang tersebut untuk meminum arak. Namun pendeta tersebut datang meminum arak namun tanpa membayarnya. Jadi pendeta Taois ini hanya datang, minum arak lalu pulang tanpa membayar sedikit pun. Dan meskipun begitu, nenek Wang tidak merasa keberatan dengan sikap dari pendeta Taois ini. Pada suatu hari, pendeta itu datang kembali ke toko dari nenek Wang ini dan berkata, "Ibu Wang, aku sering datang ke tempat ibu dan meminum arak tetapi tidak sedikit pun membayar. Untuk berterima kasih, aku akan menggali sumur untukmu." Dan pada akhirnya setelah dia berbicara seperti itu, pendeta Taois ini sambil ngobrol dengan Ibu Wang, dia membuat sumur dengan keahliannya dan selesailah dibentuk sumur tersebut. Dan ketika dia lihat, yang dihasilkan oleh sumur tersebut bukan air biasa tetapi arak. Sejak itulah nenek Wang ini tidak perlu lagi membuat arak sendiri, tetapi dia tinggal mengambil dari sumur setiap harinya dan menjualnya. Dan dengan arak tersebut, penjualan nenek Wang ini semakin meningkat. Kenapa? Karena arak yang dihasilkan oleh sumur tersebut arak yang sangat baik. Bahkan menyebar sampai ke daerah-daerah lain. Jadi orang-orang di daerah lain datang ke tempat nenek Wang tersebut untuk membeli arak yang sangat enak tersebut. Dan dalam jangka waktu 3 tahun, nenek Wang ini menjadi orang yang sangat kaya. Dan pada suatu hari, pendeta Taois ini datang kembali ke nenek Wang tersebut dan berkata, "Bagaimana penjualan arak ibu?" Nenek Wang ini sangat berterima kasih kepada pendeta Taois ini. Dan Ibu Wang ini menjawab dengan tertawa, "Sangat baik. Hanya aku kekurangan endapan arak untuk makanan babi-babiku." Dan ketika mendengar itu pendeta Taois ini tertawa dan menulis sebuah tulisan di dinding yang dibaca sebagai berikut. "Langit itu tinggi tetapi tidak setinggi keinginan manusia. Air sumur dijual sebagai arak, toh masih kekurangan endapan buat makanan babinya." Teman-teman, ambisi itu gak akan membuat seseorang menjadi cukup. Ia akan terus merasa kurang. Oleh karena itu, kalau kita dengar kata orang itu ambisi, orang itu ambisius, ketika kita mendengar itu, maka yang terfikirkan dalam pikiran kita adalah hal yang negatif. Kenapa? Karena ambisi biasanya mengejar kepentingan diri sendiri. Ambisi itu lebih membahas tentang saya, dan saya. Namun ambisi juga sebenarnya dapat dikaitkan pada keinginan lain yang sama kuatnya, jenisnya sama, tapi sasarannya itu bukan kepada diri saya, bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada sesuatu yang luhur, kepada sesuatu yang mulia, sesuatu yang bukan duniawi tetapi ilahi. Atau dengan kata lain berambisi bagi Allah. Ambisi berkenaan dengan tujuan kita dalam hidup ini dan mendorong kita mencapainya. Jadi ambisi itu berbicara mengenai tujuan kita dalam hidup ini dan mendorong kita untuk mencapainya. Ambisi seseorang menyingkapkan motivasinya yang terdalam. Inilah yang dibahas Yesus ketika ia berbicara tentang apa yang seharusnya kita cari dahulu dalam kebudayaan Kristiani. Mari kita akan buka bersama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Matius 6 ayat 33.
tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang kita baca hari ini masih di dalam kelompok khotbah di bukit Tuhan Yesus. Dan ayat yang kita baca terdapat dalam perikop hal kekhawatiran. Di dalam perikop ini, di dalam perikop hal kekhawatiran ini, Tuhan Yesus menyederhanakan tujuan hidup menjadi hanya dua, yaitu mengutamakan kelangsungan hidup mereka, yaitu makanan, minuman, dan pakaian, atau hukum Allah dan kebenaran Allah. Di dalam perikop ini, kalau teman-teman baca nanti di rumah perikop hal kekhawatiran dari ayat 25 sampai 34, di sana kita akan menemukan 3 kali Yesus mengatakan jangan khawatir. Itu terdapat dalam ayat 25, di sana dikatakan karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Dan selanjutnya. Dan di ayat 31 di sana dikatakan sebab itu janganlah khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Dan di ayat 34 kembali dikatakan oleh Yesus, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran yang dilarang dalam diri kita adalah atas makanan, minuman, dan pakaian. Namun dengan begitu bukan berarti bahwa Yesus menganggap sepele kebutuhan badan kita. Kenyataannya bahwa sebelum Tuhan menciptakan kita, Dia lebih dulu mempersiapkan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu terlebih dahulu, baru kita sebagai manusia. Kenyataannya bahwa Tuhan sendiri menciptakan dan Ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan segala sesuatunya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan larangan itu? 3 kali larangan jangan di dalam perikop ini. Lalu apa maksudnya? Yang ingin difokuskan Yesus adalah betapa mubazirnya, betapa sia-sianya kalau seluruh perhatian kita itu cuma disita oleh kesibukan mencari kepuasan badan kita. Jadi seluruh kehidupan kita hanya sibukkan dengan makanan kita, minuman kita, pakaian kita, apa yang bakal kita pakai. Dan itu Tuhan katakan sesuatu yang mubazir. Apalagi dengan keadaan saat ini, mungkin buat para anak-anak muda, gitu, usia-usia muda seperti kita ini, kita diserang oleh media begitu luar biasa. Banyak sekali promosi-promosi makanan, minuman, pakaian begitu luar biasa. Bahkan sampai ada yang gratis hanya bayar ongkirnya saja. Padahal itu hanya melalui online. Kita tidak melihat barang secara langsung, tapi kita dibombardir oleh hal seperti itu. Dan inilah yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kita semua di tempat ini. Bahwa jangan sampai kehidupan kita ini sia-sia, berlalu dengan sia-sia hanya dengan menyibukkan hal-hal yang badani. Kita akan lihat bersama di dalam ayat 31 sampai 33. Di ayat 31 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Dan di ayat 32 di sana dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai di sini dulu. Kita lihat di ayat 31 di sana mengulangi larangan menaruh kekhawatiran. Jangan kamu khawatir dan berkata apa yang akan makan, apa yang akan aku minum, apa yang akan aku pakai.
Dan di ayat 32, ayat ini menjadi pelengkap. Di sana dikatakan bahwa semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita juga sama seperti orang-orang yang belum mengenal Allah, ya pasti kita akan khawatir apa yang bakal saya makan, apa yang bakal saya minum, apa yang bakal saya pakai. Namun sasaran utama Yesus dalam pembicaraannya ini sebenarnya bukan berbicara tentang kekhawatirannya itu, tetapi kepada ambisi, kepada sesuatu yang akan kita tuju, kepada sesuatu yang akan kita capai. Ambisi orang yang tidak mengenal Allah hanya berfokus kepada hal-hal yang materi. Bagaimana saya bisa memuaskan kehidupan saya, bagaimana supaya orang menilai saya menjadi orang yang mapan, dan sebagainya. Dan orang percaya tidak boleh seperti itu. Kita semua tidak boleh seperti itu. Karena semua yang bersifat materi bukanlah sesuatu yang layak dan bernilai bagi kekristenan. Jadi semua hal yang ada di dunia ini, semua hal yang berbicara mengenai materi, itu adalah sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak bernilai bagi kekristenan. Nilai kekristenan itu harus mengandung nilai yang lebih tinggi, yang lebih luhur, yang lebih baik, dan bukan hal yang bersifat materi, melainkan bersifat spiritual. Artinya bahwa semua itu bukan yang penting bagi diri sendiri, bukan sesuatu yang buat diri saya, berbicara mengenai saya dan saya, melainkan apa sih yang penting bagi Tuhan, apa sih yang penting bagi Allah. Dan itu pada dasarnya bukan makanan dan pakaian, melainkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti ayat yang telah tadi kita baca di awal, Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sini Yesus dengan jelas mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan dan kebenarannya berarti bahwa mencakup bagaimana kita menyebarkan kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum percaya kepada Allah, dan kebenarannya itu mencakup tanggung jawab sosial kita sebagai makhluk sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kita, dan ambisi seperti inilah yang seharusnya ada dalam setiap kehidupan kita semua. Kita harus lebih mengutamakan nilai-nilai yang luhur. Kita harus lebih mengutamakan apa sih yang menjadi sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita. Bukan berbicara mengenai materi, bukan berbicara mengenai apa yang ada di dunia ini, tetapi berbicara mengenai kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Firman Tuhan hari ini datang kepada setiap kita dan mengingatkan kepada setiap kita untuk jangan menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang materi, dengan hal-hal yang badani. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang lebih luhur, ada sesuatu hal yang lebih penting, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran Allah, yang perlu kita miliki dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih dari itu kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga melalui setiap kehidupan kita, melalui seluruh kehidupan kita, kerajaan Allah dan kebenarannya dapat dirasakan oleh semua orang. Dan bukan hanya dirasakan tetapi dinikmati, dan terlebih dari itu dapat diterima oleh orang-orang sehingga kerajaan Allah semakin luas dan orang yang percaya kepada Tuhan semakin banyak sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita akan tutup firman Tuhan ini dengan berdoa.
Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan sudah berbicara secara pribadi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kepada setiap kami. Mengajarkan kepada setiap kami sebuah hal yang luar biasa yang harus kami lakukan. Sesuatu hal yang luar biasa yang harus kami miliki Tuhan. Kami harus lebih memiliki fokus yang lebih kepada Engkau daripada hal-hal yang ada di dunia ini, lebih daripada hal-hal yang materi yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kami untuk memiliki ambisi yang lebih dalam memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan terlebih dalam kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Engkau menginginkan kami untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Engkau menginginkan kami menjadi dampak dimanapun kami berada, melalui setiap tindakan kami, melalui setiap perilaku kami, melalui setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Bapak, ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan kami hanya mendengar, bukan kami hanya mengerti, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini bukan hanya berlalu sia-sia tapi menjadi sesuatu yang berarti dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Untuk memudahkan Anda memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Gereja Rehoboth menyediakan QR Code. Silahkan scan QR Code yang tersedia, lalu persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut ini. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.